Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nida Alkunti Nurbaiti dengan NIM 232131093 dengan prodi HPI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saksi dalam pernikahan dalam mata kuliah fikih munakahat. Yang pertama yaitu pengertian saksi. Saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian akad nikah antara wali nikah dan wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan penjelasan maupun keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan. Yang kedua yaitu kedudukan saksi. Dalam pasal 24 ayat 1, saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Malik bersepakat bahwa saksi termasuk syarat dari beberapa syarat sahnya nikah. Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan tidak dilakukan kecuali dengan jelas dalam mengucap ijab dan qabul, dan tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan saksi-saksi hadir langsung dalam pernikahan agar mengumumkan bahwa pelaksanaan nikah itu sah atau dianggap enggak sembunyi-sembunyi lah. Dalam KHI pasal 26, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat saksi. Hadis riwayat Ahmad yang artinya berbunyi, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Syarat menjadi saksi yaitu laki-laki, pasal 25 KHI. Muslim, adil, merdeka, akil, balik, tidak terganggu ingatan, tidak menjadi wali, dapat melihat, berbicara, mendengar, serta paham maksud akan akad, tidak dipaksa, dan menyaksikan ijab qabul secara langsung. Yang selanjutnya yaitu perbedaan pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat-syarat dua orang saksi. Dari kalangan jumhur seperti Syafi'iyah dan Hanafiyah mensyaratkan dalam kesaksian adalah dua orang laki-laki berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya tidak diperbolehkan kesaksian seorang wanita dalam hukuman pernikahan dan perceraian, tetapi Hanafiyah tidak mensyaratkan hal itu. Berpendapat bahwa saksi adalah dua orang laki-laki atau dengan satu orang laki-laki dan dua orang wanita berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya persaksian dengan dua orang saksi dari kaum lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Yang selanjutnya yaitu pendapat ulama. Kemudian Imam Hanafi berpendapat bahwa jika pernikahan dihadiri oleh dua orang saksi yang fasik tidak apa-apa, karena maksud saksi di sini adalah untuk pengumuman. Namun Imam Syafi'i mempunyai pendapat bahwa saksi mengandung dua arti, yaitu saksi mengandung pengumuman dan saksi mengandung penerimaan. Jadi disyaratkan saksi yang adil. Hikmah adanya saksi pernikahan adalah mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak. Saksi nikah selain merupakan rukun nikah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan bakal terjadinya di kemudian hari apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya di pengadilan. Sehingga selain itu saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung ijab qabul tersebut. Ia juga dimintai tanda tangannya dalam akta nikah pada waktu dan di tempat ijab qabul tersebut diselenggarakan.
Baik, yang selanjutnya yaitu untuk yang selanjutnya yaitu pengertian wali. Wali berasal dari kata wali, yaitu orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anaknya yang belum dewasa atau belum akil balik dalam melakukan perbuatan hukum. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pengertian wali sendiri terdapat pada pendapat Abu Hanafiyah dan Abu Dawud berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut, yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Yang selanjutnya yaitu urutan wali pernikahan. 1 ayah, 2 kakek, bapaknya bapak, 3 saudara laki-laki sekandung, 4 saudara laki-laki sebapak, 5 anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau keponakan, 6 anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak, paman, anak laki-laki dari paman. Ketujuh nomor dalam urutan ini, kalau semua wali tidak ada maka walinya adalah pemerintah dalam hal ini, yaitu dari pihak KUA. Dari mazhab Maliki memperbolehkan wali kafalah, yaitu perwalian yang timbul karena seorang lelaki yang menanggung dan mendidik perempuan yang tidak mempunyai orang tua lagi, sehingga ia seakan telah menjadi orang tua perempuan tersebut. Wali juga boleh diwakilkan, demikian juga pihak lelaki juga boleh mewakilkan dalam melakukan akad nikah. Cara mewakilkan bisa dengan perkataan, misalnya wali mengatakan kepada wakilnya, aku mewakilkan perwalian si fulan kepada saudara dalam pernikahan dengan si fulan, atau juga bisa menggunakan tertulis dengan surat perwakilan. Yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya wali adal dalam pernikahan. 1 akhlak yang kurang baik, 2 pekerjaan, 3 hamil di luar nikah, 4 menginginkan pesta yang meriah. Yang selanjutnya yaitu analisis terhadap wali adal dalam perkawinan. 1 menurut mazhab Hanafi, wali itu sunnah saja hukumnya. Wali itu sebenarnya dari wakil perempuan, biasanya diwakili oleh ayahnya. Mujbir maksudnya ialah apabila masih ada ayah, maka ayahnya yang berhak untuk menjadi wali. Jika tidak ada ayah, mungkin karena meninggal atau ghalib, maka kakek yang berhak tampil menjadi wali nikah dari cucu perempuannya. Wali sesudah ayah dan kakek disebut wali nasab, biasanya tidak memaksa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.